Oke, selamat sore buat teman-teman ya yang mau kerja di Alfamart terutama atau kerja di lainnya lah. Yang pastinya kenyamanan, tekanan ataupun lainnya itu pasti ada. Tapi kali ini saya berbagi informasi terhadap kalian semua yang mau bekerja di Alfamart nih. Jadi pertama, kalian jangan mau kerja di Alfamart kalau seandainya kalian itu tidak bisa bicara di depan umum atau cerewet. Karena apa? Karena kerja di Alfamart itu kita ditekankan untuk bisa berkomunikasi dengan konsumen. Pertama, tujuannya apa? Tujuannya untuk menawarkan produk. Karena di kita ada yang namanya itu program-program yang tertentu yang mewajibkan semua karyawan Alfamart menawarkan suatu produk tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya biar mencapai target. Kalau seandainya kalian semua itu mau bekerja di Alfamart tapi pendiam, tidak bisa bicara, maka saya tekankan pasti kalian setiap hari itu diajarkan untuk berbicara sendiri. Contohnya gini, produk ini misal satu minggu kita ditargetkan untuk menjual 50 piece. Kalau seandainya kalian itu menawarkannya tidak bisa atau tidak bisa bicara, tidak bisa menawarkan ke orang yang udah datang ke toko, alhasil nihil hasilnya. Jadi ya kalau seandainya kalian ingin bekerja di Alfamart, ayolah dari awal atau dari sekarang belajar berbicara, belajar berkomunikasi dengan baik, menawarkan sesuatu produk. Contohnya yang saya tadi contohkan. Kemudian yang kedua, buat kalian yang mau bekerja di Alfamart, jangan mau kalau seandainya kalian itu tidak mau ganti rugi. Kenapa demikian? Karena udah gimana ya? Udah turun temurun yang namanya ganti rugi kerja di Alfamart itu. Contoh yang tadi ya. Ini item ya. Datanya ada 3 misalnya. Kemudian barangnya cuma ada 1. Otomatis minus 2. Kalau seandainya seperti itu kejadiannya, maka kalian harus membayarnya. Karena ya kalian udah kewajiban untuk ganti rugi. Itu contoh pertama. Contoh keduanya, kasir nih. Jadi di kita kan ada sistemnya kelerekan. Sistem kelerekan tersebut pasti ada namanya selisih, baik plus baik minus. Oke kalau misalkan plus, tapi kalau minus udah nggak usah besar-besar. Contoh minus 5.000 ya. Minus 5.000. Ya alhasil kasir ganti rugi dong. Karena perusahaan mau tidak mau yang harus disetorkan itu yang sesuai uang yang disetorkan. Kalau minus gimana kak? Ya dibayar sendiri. Jadi intinya kalau misalkan kalian yang mau kerja di Alfamart, kalau misalkan nggak mau ganti rugi, baik setiap harinya, setiap minggunya, ataupun setiap bulannya, jangan kerja di Alfamart. Mending kerja di lain aja. Oke baik, hasil selanjutnya yang ketiga, di Alfamart itu ada yang namanya begadang biar gaji nggak potong. Ya denger ya, begadang biar gajinya nggak kepotong. Jadi kalau misalkan kalian mau kerja di Alfamart nih terutama ya, kalau seandainya kalian itu nggak mau begadang biar gajinya kepotong, udah nggak usah kerja di Alfamart, kerja di lainnya aja. Jadi kali ini saya ingin membahas nggak enaknya kerja di Alfamart itu. Apa sih yang bikin nggak enak kerja di Alfamart? Ini saya kupas tuntas ya. Buat netizen nih, buat kalian semua yang menganggap kita kerja di Alfamart tuh enak, nih saya kupas tuntas. Tadi udah 2 kriteria ya. Ini ketiga. Jadi kalau misalkan kalian ingin kerja di Alfamart, yang ketiga itu jangan mau begadang untuk gaji nggak kepotong. Udah jangan mau. Kenapa demikian? Karena di kita kadang gini loh.
ada namanya stock of name. Stock of name itu emang ada parsial, ada green. Tapi kalau seandainya ikut ke green, maka itu bisa dikategorikan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, baik ataupun serah terima antara kepala toko. Maka diadakanlah begadang biar gaji gak kepotong. Jadi kalian semalaman, bukan semalaman sih ya, bisa dikategorikan H-3, H-2, H-1 itu bisa. Udah tuh. Tapi lebih ke intinya pas malam jadi seharian malamnya hayo begadang, ngitung barang ini, ngitung barang itu, nyari barang ini, nyari barang itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar gaji kita nggak kepotong gitu loh. Toh kalau seandainya emang bener barang ini, misalkan nih barang fruity, barang ini nggak ada, jadi di datanya itu 4 tapi barang cuma 1, ya tetap gaji Anda kepotong gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman nih yang mau kerja di Alfamart ya, kalau nggak mau begadang biar gaji nggak kepotong, udah nggak usah kerja di Alfamart, mending kerja di lainnya aja. Saya bukan menyuruh kalian jangan kerja di Alfamart, bukan. Ini saya berbagi informasi biar kalian itu tahu nggak enaknya kerja di Alfamart itu apa. Udah 3 poin ya. Yang berikutnya atau yang keempat, jadi buat kalian nih ya, kalau seandainya nggak mau kenal orang baru, nggak usah kerja di Alfamart. Karena apa? Karena di kita itu ada yang namanya sistem mutasi rolling, dari toko A bisa ke toko B, dari kota A ke kota B, dari daerah A ke daerah B ya. Jadi kalau misalkan nggak mau kenal orang baru, udah deh mundur aja, nggak usah kerja di Alfamart. Karena apa? Karena kalau di kita itu belum tentu, karena membutuhkan orang itu nggak seharusnya ke domisili orang tersebut. Oke, emang kalau bicara domisili di perusahaan itu emang sesuai domisili. Tapi kan kalau seandainya penuh, nggak ada orang yang dibutuhkan untuk bekerja di domisili tersebut, maka ya secara tidak langsung akan dilempar ke daerah yang lain. Misalnya nih, udah di kota di kota A. Nah, di kota A ini misalkan si Pulan lah namanya ya. Si Pulan udah kerja misalkan 3 bulan, udah adaptasi sama tukang pecel lele lah ya. Tukang tenan di depan lah, sama timnya lah. Kemudian dia itu dimutasi nih, misalkan ke daerah B. Nah, otomatis kan kita kenal orang baru tuh. Belum tentu juga orang baru tersebut layaknya orang yang pertama dia kenal. Ya enggak? Kalau seandainya kalian itu tidak bisa beradaptasi dengan orang baru secara tidak langsung, kalian tuh maka tersiksa. Lah kok di kota A mah enak misalkan ya, kerjanya begini, orang timnya enak begini, tapi pas dia di kota baru atau di kota yang baru dia tempati, karena sistem kita itu dimutasi ya, ada mutasian, maka orang itu ngerasa oh gini amat kerja di sini, gak enak amat. Ya kadang ada aja yang pengennya resign, ada aja yang pengennya berhenti bekerja. Ya karena apa? Karena mental kalian itu tidak bisa mengenal orang baru. Jadi jangan sampai atau jangan mau kalau kerja di Alfamart kalian itu tidak bisa mengenal orang baru, karena sistemnya rolling atau mutasi. Tidak sekata-kata kalau misalkan di kota ini terus, tidak bisa. Karena bisa di kota A, kota B, kota B, kota C, kota C, kota A lagi. Jadi menyesuaikan kondisi kalau kerja di Alfamart. Kemudian berikutnya, jangan mau kalian terutama yang mau kerja di Alfamart kalau seandainya nggak mau loyalitas. Ini nih yang saya tekankan. Karena apa? Karena hampir semua kerja di Alfamart mengeluh yang namanya loyalitas.
Kok bisa loyalitas aja bisa dikategorikan mengeluh semua karyawan Alfamart? Nah, tentu jelas. Karena apa? Sistem kerja hampir di seluruh dunia itu 8 jam. Oke. Itu udah mendasar 8 jam. Oke, kita bicara sedikit. Kenapa kerja itu 8 jam? Kenapa enggak semisalnya 20 jam misalkan ya? Ya karena manusia nih, terutama kita semua sebagai manusia, kerja 8 jam itu emang udah mendasar, karena cukup buat istirahatnya, cukup buat aktivitas lainnya. Makanya kerja diharuskan 8 jam. Emang yang namanya kerja bisa loss ke 10 jam, ke 12 jam, ke 14 jam. Tapi kan kalau misalkan di perusahaan lain kan ada yang namanya lembur. Ya enggak? Tapi kalau di perusahaan kita, di Alfamart nih, kalian yang mau bekerja di Alfamart, jadi jangan mau kalau misalkan kalian nggak bisa loyalitas, jangan kerja di Alfamart lah kalau misalkan nggak bisa loyalitas. Contoh kecilnya gini, kita kerja nih jam 7 misalkan ya, otomatis nggak bisa dong kalau seandainya kita datang jam 7, ya nggak? Ya karena ada presensi lah, ada buka toko lah, ada prosesnya. Otomatis jam setengah 7 misalkan udah standby di toko. Nah kalau misalkan menghitung jam 8 jam itu jam 3 udah harus out. Tapi belum tentu teman-teman. Bisa jadi jam 4, bisa jadi jam 5, bisa jadi maghrib, bisa jadi isya. Ya itu resiko kerja di Alfamart. Kalau nggak mau loyalitas udah minggir. Contoh sedikit, Kak misalkan, atau Mas, atau Bang, kok bisa kerja di abang itu atau di Alfamart itu loyalitas? Emang nggak bisa Bang? Seandainya kalau misalkan udah 8 jam pulang, bisa, sangat bisa. Tapi 80% tidak bisa. Pasti ada yang namanya loyalitas tanpa batas. Saya sendiri pun udah merasakan, udah banyak merasakan yang harusnya jam 4 itu pulang, kadang maghrib, kadang isya, ya kadang jam 8. Ya kenapa? Karena banyak pekerjaan yang masih menumpuk. Bukan itu saja kawan-kawan atau teman-teman. Kenapa kok bisa harusnya 8 jam tapi lebih dari 8 jam? Ya karena balik lagi teman-teman, yang namanya kerja di Alfamart kan kita kerja di retail nih, otomatis ada yang namanya sistem penutupan shift atau sistem tutup shift atau sistem ganti shift. Nah dari sistem ganti shift itu atau tutup shift itu balik lagi dilihat kondisi tokonya. Apakah kondisi tokonya itu lagi rame? Apakah misalkan kondisi tokonya itu lagi mati lampu? Ya enggak? Ya tentu tidak bisa langsung ditutup shift. Masa iya lagi kondisi rame kan, ganti shift nih gantian nih. Atau kalau misalkan dipikir sama logika juga nggak bakal bisa. Nanti pelanggan kita nih, ya konsumen nih, yang membuat kita digaji sama konsumen nih misalkan, lari di mana? Ya nggak? Bang, kan capek bang kalau misalkan nggak tutup shift. Iya capek, tapi kan dilihat kondisinya dulu dong. Kondisinya dilihat dulu, apakah lagi rame, apakah lagi sepi. Kalau misalkan lagi sepi, oke langsung tutup shift. Apakah langsung bisa pulang sesudah tutup shift? Tidak bisa kawan-kawan, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ada sistem perhitungan uang. Apakah uang yang harus disetorkan sama uang fisik yang teman-teman dapatkan sama apa tidak? Kalau sama is oke, beres, kalau balance, udah pulang nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada pekerjaan lain kan. Tapi kalau misalkan selisih, nih ini nih yang bikin pertimbangan nih. Kalau seandainya selisih, ya nggak bisa pulang, harus dicari dulu si uang tersebut. Gimana caranya uang setoran atau uang fisik itu harus balance, harus klop, ya nggak? Balik lagi ke poin kedua, kalau misalkan kalian mau kerja di Alfamart, kalau nggak mau ganti rugi, udah deh nggak usah, karena ini udah sangkut pautnya sama loyalitas.
Kalau ada barang yang hilang, ya enggak, misalkan nggak jadi pulang, cari sebab musababnya. Kalau misalkan ya yang tadi yang saya bilang, kondisi toko udah sepi misalkan, boleh tutup sip, ganti kasir, ganti pemain lah misalkan ya. Tapi kemudian pas dihitung uang yang harus disetorkan dan uang yang fisiknya kalian dapatkan itu selisih, mana bisa kalian pulang. Hitung berkali-kali dulu, dilihat sebab musababnya apa, apakah kalian jajan, apakah kalian salah kembalian. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi yang saya jelaskan, ganti rugi. Jadi kalian kalau misalkan nggak mau ganti rugi, nggak mau loyalitas, udah deh nggak usah kerja di Alfamart. Ini saya lagi bicara gak enaknya, ya. Terus bang, kalau bicara loyalitas nih bang, kalau misalkan udah kondisi sepi, kemudian uang itu klop, apakah boleh pulang bang? Apakah udah boleh balik bang? Karena udah jam 8 nih bang, udah 8 jam di kerja bang. Boleh saja boleh, tapi balik lagi. Balik lagi nih teman-teman. Kalau seandainya ada barang datang nih, kalian udah beres nih, udah pakai jaket kan, udah pakai helm. Kemudian datang barang, nit, misalkan. Apa kalian pulang? Hah? Yang namanya loyalitas kan nggak bisa. Masa iya sih? Apalagi yang misalkan yang jaga itu cewek-cewek ya. Kalian mau pulang nih, ya saya pribadi pun sama, kalau mau pulang misalkan udah pakai jaket, udah pakai pokoknya mau udah siap pulang lah, tiba-tiba datang barang nit kan, otomatis kan itu hal yang menyebalkan dong. Yang harusnya kita pulangnya udah 8 jam kerja, tapi ada kejadian seperti itu, masih iya sih kita langsung pulang, ya enggak? Kita bantuin turunin dulu, tahu-tahu jam berapa, tahu-tahu udah maghrib aja kan. Ya jadi seperti itu teman-teman, loyalitas tanpa batas. Walaupun kalian itu kerjanya sampai 12 jam, tetap nggak bakal terhitung 12 jam. Terhitungnya 8 jam. 8 jam kerja. Jadi buat kalian nih teman-teman, kalau misalkan bekerja di Alfamart, titip semua hal tersebut ya. Jangan mau misalkan. Jangan mau kalau misalkan kalian nggak mau loyalitas, udah jangan kerja di Alfamart. Kemudian berikutnya, buat kalian nih yang mau ngelamar kerja di Alfamart atau mau bekerja di Alfamart, atau ada impian mau bekerja di Alfamart karena kalian mengira kalau kerja di Alfamart tuh sangat-sangat menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Tapi poin yang saya sebut terakhir nih, buat kalian, jangan mau kerja di Alfamart kalau kalian gak bisa aktif atau kalian masih malas-malesan. Kenapa demikian? Karena tidak semua store atau semua toko orangnya malas, tidak. Misalkan kalian di kota A, di toko A nih, di toko A is oke, semua karyawannya malas misalkan ya, malas. Kalian mau aktif pun kalian seakan-akan kerja sendiri, ya nggak? Otomatis kita ngikutin kadang kan ke orang yang malas tersebut. Tapi kalau seandainya dapatnya orang yang serem kan, menyeramkan, dikit-dikit harus ngebersihin inilah, ngebersihin itulah, kerja inilah, kerja itulah, belum selesai satu dikasih lagi lah, udah nggak usah kerja di apa-apa. Karena poin terakhir ini poin yang sangat-sangat menyebalkan buat bagi saya. Karena apa? Karena kalau nggak aktif, kalau misalnya masih mas-masan, jangan kerja di Alfamart. Karena ada satu pekerjaan belum beres nih, belum beres, kemudian ditimpa lagi. Nah yang ditimpa ini belum beres, timpa lagi. Yang belum beres, timpa lagi. Baik laporan dari atasan, baik tugas kita pribadi, job desk-nya apa, ya enggak? Makanya kalau misalkan mau kerja di Alfamart nih buat kalian, ya saya sarankan mulai dari sekarang, tolonglah yang namanya aktif tuh aktif. Jangan malas-malasan. Apapun yang terjadi ya dilaksanakan. Kalau seandainya kerjaan itu walaupun kecil tapi ditumpuk, otomatis membengkak, ya enggak? Jadi saya sarankan ya gercep lah, cepat aktif. Karena
kerja di Alfamart itu pasti yang namanya aktif itu di gimana ya, diprioritaskan. Karena satu, tekanan, kemudian belum beres ada tekanan lagi. Satu pekerjaan belum beres ada pekerjaan lagi. Baik picture, baik kondisi tokonya, baik kebersihannya, baik pendisplayan. Jadi kalau seandainya kalian itu belum siap, yang tadi saya sebutkan semua yang bikin gak enak kerja di Alfamart itu, ya pikir-pikir dulu aja. Apakah kalian pantas bekerja di sini? Apakah kalian siap bekerja di sini? Jadi ya emang semua pekerjaan itu berat, pasti ada pro ada kontranya. Ya berhubung saya bekerja di Alfamart selama 3 tahun lebih kan, ya apa yang sudah saya dapatkan, apa yang bikin gak enaknya kerja di Alfamart tersebut, saya bagikan kepada teman-teman. Jadi supaya teman-teman tuh siap menghadapinya, terutama bagian ganti rugi. Bagian ganti rugi itu sangat-sangat menyedihkan teman-teman. Ya kalau misalkan dihitung dari perorangan ya, yang namanya ganti rugi itu contohnya gini. Ada anggur nih misalkan di toko. Anggur ini yang harusnya ada 2 tapi ada 1, sedangkan harganya 100.000. Ya mau nggak mau kan harus ganti rugi. Jadi saya pernah ya 1 bulan saya menghitung berapa ganti rugi saya selama 1 bulan kerja di Alfamart. Pernah. Kalau bicara nominal, kalian pasti kaget. Karena dari gaji ke ganti rugi itu lebih besar ganti rugi. Ya emang nggak setiap bulan begitu, enggak. Cuma kan yang namanya ganti rugi kan itu kan pasti. Baik setiap hari, baik setiap minggu, baik setiap bulan. Yang pasti itu setiap bulan pasti ganti rugi. Jadi yang paling menyedihkan itu ganti rugi. Contoh misalkan gaji dapat 2 juta, belum tentu 2 juta kita kantongin, belum tentu. Bisa jadi 500.000. Kemana bang itunya? Ya buat ganti rugi yang barang hilang ataupun semua yang kehilangan barang di toko. Baik yang item-item rawan hilang kek, rawan apa kek. Ya kalau misalkan hilang ya diganti rugi. Itu yang bikin menyedihkan kerja di Alfamart. Makanya banyak orang-orang yang kerja di Alfamart tidak betah dan menganjurkan dia resign. Ya karena itu. Jadi kesimpulannya gini. Saya selaku kerja di Alfamart nih, ini buktinya nih ya. Ini buktinya nih. Saya kerja di Alfamart. Bukan menganjurkan kalian jangan bekerja di Alfamart, bukan. Tapi saya berbagi informasi kalau seandainya kerja di Alfamart itu yang dikatakan netizen itu enak dipandangnya, kerjanya begitu-begitu doang, udah kayak jaga Madura aja misalkan ya. Ya itu kan kata orang, pandangan orang begitu. Tapi saya ngerasakan, kalian teman-teman yang kerja di Alfamart rasakan gimana enaknya, gimana gak enaknya kerja di Alfamart. Ya begitulah yang bikin hampir semua karyawan Alfamart itu menderita yang dia rasakan. Jadi ini buat teman-teman yang mau bekerja di Alfamart, saran saya tonton video saya dulu nih. Kalau seandainya ada kalimat-kalimat yang gimana ya, yang kurang dipahami, ya komentar aja. Apa yang belum paham, ayo kita sharing. Jadi menyarankan buat kalian kerja di Alfamart kuat. Jadi anggaplah kalian itu udah siap lah, udah siap menerima resiko, udah siap menerima nggak enaknya kerja di Alfamart. Intinya buat kalian biar bisa betah, biar bisa lama, biar bisa jadi
jenjang karirnya lebih tinggi. Karena nih di poin terakhir saya mengatakan jenjang karir di Alfamart itu sebenarnya luar biasa gampang. Balik lagi ke diri masing-masing. Kalau seandainya kalian itu kerjanya luar biasa, aktif, kemudian kalian itu skill, baik skill berbicara, skill mengoperasikan smart atau semuanya, kemudian dipandang sama kalian, bisa jadi Anda dipromosikan. Itu yang bikin enaknya, jenjang karirnya lebih tinggi, lebih cepat. Tapi kali ini video kali ini saya membahas gak enaknya kerja di Alfamart itu seperti apa. Jadi paling itu saja yang dapat saya bagikan ya. Next time saya berbagi pengalaman lagi, apa si Alfamart itu kerjanya gimana sih. Baik, sekian buat teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.